Shalom adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Pastinya puji Tuhan, sehat, kuat, dan bahagia. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah anak sekolah minggu, kita awali saat teduh. Adik-adik, kita mau bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Buat adik-adik yang berada di rumah, bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa yang akan dibawakan oleh adik kita Tabita Silalahi. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga ya Bapa. Sekarang kami memulai ibadah kami. Berikanlah ibadah kami ini supaya jadi pedoman bagi kami. Ya Tuhan, berkatilah pendeta kami yang akan menyampaikan firman Tuhan agar bisa menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan berdoa. Sekarang kita mau bernyanyi lagi. Kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau mengucapkan ayat bulanan dan titah. Hari ini, di minggu ini, Yosua 24 ayat 15 yang akan mengucapkan adalah adik-adik kita. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar ayat bulanan pada bulan Februari. Nah karena minggu depan akan masuk bulan Maret, jangan lupa ya untuk tetap selalu menghafal ayat bulanan. Nah ayat bulanan kita pada bulan Maret itu diambil dari Roma 3 ayat 24. Nah jangan lupa sekali lagi Roma 3 ayat 24. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan hukum Taurat dan ayat bulanan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan calon pendeta Elisa Siahaan, kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Kita berdoa, ikuti doa Inong Pendeta ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan kepada kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, pada hari Minggu ini tanggal 28 Februari 2021, Minggu Reminiscere. Ingat ya, Minggu Reminiscere. Nah, di Minggu Reminiscere ini kita mau belajar firman Tuhan dari Injil Matius. Adik-adik, Matius Perjanjian Lama atau Baru? Pintar. Iya, Perjanjian Baru. Ayo kita buka Injil Matius pasal 26. Pasal 26 ayat 36 sampai 46. Wah, mudah diingat ya. Ingat, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah, harus ingat tuh ya. Ayo kita buka Alkitabnya. Ina mau baca, sekalian cerita sama adik-adik. Ayo kita ikuti ya. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus,
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu HKBP Rumbai, sebentar lagi, beberapa minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Sebelum itu merayakan juga Jumat Agung. Adik-adik tahu kan apa itu Paskah? Tuhan Yesus bangkit. Apa itu Jumat Agung? Tuhan Yesus mati. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mau mati, beberapa minggu lagi, beberapa waktu lagi akan kita rayakan, maka firman Tuhan hari ini mau menceritakan kepada kita. Saat itu, karena ketika hari kematian Yesus sudah dekat, Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah bukit. Ayo, tadi apa namanya? Iya, namanya Getsemani. Nah, saat itu Tuhan Yesus tidak sendiri, adik-adik. Tuhan Yesus juga mengajak ketiga orang muridnya. Kalau tadi di firman Tuhan di ayat yang kedua 37, Tuhan Yesus katakan siapa yang mengikut Tuhan Yesus? Petrus dan kedua anak Zebedeus. Siapa kedua anak Zebedeus itu, Inang? Yakobus dan Yohanes. Ingat ya, dua anak Zebedeus itu namanya Yakobus dan Yohanes. Jadi Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes pergi ke sebuah taman yang ada di Getsemani. Tuhan Yesus mau ngapain sih, Inang, ke situ? Kata firman Tuhan, ternyata Tuhan Yesus mau berdoa. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Kenapa Tuhan Yesus sampai pergi ke suatu tempat yang hening dan mengajak murid-muridnya? Ternyata adik-adik tahu nggak? Kata firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus merasa apa? Sedih. Tuhan Yesus merasa gentar. Tahu arti gentar? Arti gentar itu khawatir, takut. Nah, Tuhan Yesus merasakan itu, adik-adik. Nah, dari situ kita bisa pahami ya, ternyata Tuhan Yesus itu juga 100% manusia seperti kita, seperti Inang, seperti adik-adik. Siapa di sini yang pernah takut? Iya, sama, Inang juga pernah takut. Siapa di sini pernah sedih? Iya, Inang juga pernah sedih. Jadi waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus merasa sedih dan juga takut. Kenapa Tuhan Yesus sedih? Kenapa Tuhan Yesus takut? Memang apa yang mau terjadi? Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan disalibkan, adik-adik, menebus dosa kita semua. Nah, karena Tuhan Yesus sangat sedih dan takut, maka Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Adik-adik, kalau tadi kita baca, adik-adik tadi dengar Inang membaca Alkitab untuk kita, dikatakan di sana, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Wah, banyak ya, 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Pertama, ketika Tuhan Yesus berdoa, di sana ada kejadian yang kurang Yesus sukai, adik-adik. Saat Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus datang melihat murid-muridnya. Wah, kok kalian tidur? Kata Tuhan Yesus.
kata Tuhan Yesus. Padahal sebentar ya, Tuhan Yesus hanya minta sejam untuk murid-muridnya berjaga-jaga. Tapi ternyata murid-muridnya malah tidur. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang apa adik-adik sama murid-muridnya? Kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah, kata Tuhan Yesus sama murid-muridnya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, itu yang pertama, peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Disuruh murid-muridnya berjaga-jaga dan berdoa. Kita tahu ya adik-adik, kalau berdoa itu bagaimana sikapnya. Tapi gimana sih Inang berjaga-jaga? Apakah kita harus seperti Pak Polisi di pinggir jalan menjaga lalu lintas? Apakah kita harus seperti prajurit yang menjaga keamanan? Nah, bagaimana adik-adik yang Tuhan mau ketika berjaga-jaga dalam firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus mau murid-muridnya itu hati-hati. Hati-hati dan tetap waspada. Tuhan Yesus itu mau murid-muridnya betul-betul mengarahkan pikirannya, hatinya, pendengarannya itu kepada Tuhan Yesus. Tidak, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya bukannya tidak punya tujuan adik-adik. Tuhan Yesus mau murid-muridnya ikut berdoa bersama Yesus, supaya murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan disalib. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata berdoalah dan berjaga-jagalah, Tuhan Yesus mau murid-muridnya itu berdoa sambil waspada, berhati-hati, supaya kejadian seperti mengantuk itu, godaan seperti ngantuk itu tidak dialami murid-murid. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Murid-muridnya malah tetap mengantuk, bahkan sampai tidur. Yang kedua kali Tuhan Yesus berdoa, mendapati murid-muridnya lagi mengantuk. Lalu ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya masih mengantuk, Tuhan Yesus pergi lagi, berdoa lagi dengan doa yang sama, memohon supaya kehendak Allah Bapa di surga yang terjadi. Tapi ketika Tuhan Yesusnya balik lagi adik-adik, wah, murid-muridnya tetap tidur. Mereka mengantuk adik-adik. Nah, dari sini adik-adik, Ina mau ajarin sama adik-adik ya, dari peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada anak sekolah minggu HKBP Rumbai, ketika takut, ketika mengalami sakit, ketika hatinya sedih, seperti Tuhan Yesus mau adik-adik berdoa. Jadi kalau kita merasa sedih adik-adik, Tuhan Yesus tuh hanya mengajak adik-adik untuk berdoa. Ketika adik-adik takut malam-malam ada petir, mati lampu, kita diajak Tuhan Yesus untuk berdoa. Makanya Tuhan Yesus ajak sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, supaya kita jauh dari perasaan takut, supaya seperti Tuhan Yesus, doa itu bisa mendatangkan keberanian. Doa itu bisa mendatangkan apa? Percaya kalau Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita. Jadi mari adik-adik sekolah minggu HKBP Rumbai, dimanapun, apapun yang kita rasakan, kita tetap berdoa. Nah, yang kedua yang mau diajarkan lagi adik-adik, perintah Tuhan Yesus untuk berdoa dan tadi apa? Berjaga-jaga. Nah, kita diajak adik-adik untuk hati-hati. Hati-hati terhadap apa, Inang? Hati-hati terhadap godaan-godaan adik-adik. Ketika adik-adik berdoa, Tuhan Yesus gak mau adik-adik mengantuk. Ayo, siapa yang pernah berdoa terus ngantuk? Terus ketika amin baru buka mata. Ayo, siapa yang pernah? Nah, Tuhan Yesus mau ajarin, jangan sampai godaan ngantuk ketika kita berdoa itu kita lakukan ya adik-adik. Tidak boleh. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, berwaspada, kata Tuhan Yesus, berjaga-jaga. Nah, selain itu apa, Inang? Selain itu, Tuhan mau ajak kita supaya kita menjadi anak-anak yang penurut.
dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa adik-adik menuruti firman Tuhan, menuruti orang tua kalau kita mengandalkan kepintaran kita. Tidak bisa. Tapi kalau kita mohon, Tuhan tolonglah aku supaya aku jadi anak yang penurut, maka Tuhan akan menolong adik-adik supaya menjadi anak yang penurut. Menuruti apa firman Tuhan, menuruti juga apa kata-kata orang tua. Jadi mari adik-adik menjadi anak-anak yang suka berdoa dan anak-anak Tuhan yang selalu berwaspada, berjaga-jaga, mencoba membuat diri menjadi anak-anak Tuhan yang menuruti firman Tuhan, menuruti perintah orang tua. Nah, itu dia adik-adik pelajaran yang bisa kita dapatkan dari khotbah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus mengajak adik-adik supaya menjadi adik-adik yang suka berdoa. Tuhan Yesus juga mengajak adik-adik supaya menjadi anak sekolah minggu yang selalu hati-hati dan waspada. Jangan biarkan iblis menggoda. Kayak ada lagu ya, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Jadi ketika ada iblis menggoda kita, kita harus tolak dalam nama Yesus. Ketika kita berdoa, kita ngantuk, kita harus tolak dalam nama Yesus. Aku akan berdoa. Ketika kita lagi belajar terus kita bosan, kita harus tolak dalam nama Yesus. Aku mau belajar. Oke? Siap menjadi anak-anak Tuhan? Iya. Nah sekarang Inang mau kasih pertanyaan untuk adik-adik. Yang pertama Inang mau ajak adik-adik yang masih kecil, yang kelas 0 sampai kelas 2, ya. Inang mau adik-adik tolong kirim video tentang berdoa. Adik-adik berdoa, tapi Inang mau topik doanya adalah adik-adik minta supaya Tuhan Yesus menghilangkan rasa takut. Ya. Inang mau kepada orang tua di rumah, Inang mau adik-adik yang masih TK dan juga kelas sampai kelas 2 coba berdoa bagaimana ketika kamu sedang merasa takut dan sedih, ya. Nah, kemudian untuk kelas 3 sampai kelas 6 Inang punya pertanyaan kepada adik-adik semua. Ayo, diingat ya. Pertanyaannya ada 2. Ya. Inang mau bertanya kepada adik-adik. Yang pertama, adik-adik, dari cerita tadi Inang mau tahu dong, kenapa sih Tuhan Yesus berdoa? Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Nah, pertanyaan yang kedua. Ayo diingat, diperhatikan ya. Nah, Tuhan Yesus itu menyuruh apa sih kepada murid-muridnya? Nah, adik-adik sudah tahu? Yang sudah tahu jawabannya, langsung kirim jawabannya kepada guru sekolah minggu. Ya, yang pertama, mengapa sih Tuhan Yesus berdoa? Lalu yang kedua, kenapa Tuhan, apa yang seharusnya murid-murid lakukan? Apa yang Tuhan Yesus mau untuk murid-murid lakukan? Ya, itu pertanyaannya. Jadi kiranya apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, diajarkan hari ini, itu boleh menjadi pegangan hidup anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami betapa Tuhan mau kami menjadi anak-anak yang selalu berdoa. Ketika kami takut, ketika kami sedih, kiranya Tuhan mengajarkan kami agar kami menjadi anak sekolah minggu yang selalu suka untuk berdoa. Kami juga memohon Tuhan, tolong ajari kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Kami boleh menolak segala godaan yang bisa mengganggu kami hanya di dalam nama Yesus. Oleh karenanya Tuhan, kami anak sekolah minggu HKBP Rumbai mau menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa dan anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Tolong kami Tuhan
agar kami bisa hidup di dalam firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Allah, kami juga mohon kiranya Tuhan pelihara dan jaga semua anak-anak-Mu ini, mulai dari yang masih kecil Tuhan, sampai yang juga sedang beranjak remaja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tolong mereka Tuhan ketika mereka sekolah, dan biarlah Tuhan selalu menjaga mereka, memberi kesehatan dan sukacita walaupun mereka masih harus belajar di rumah. Inilah doa kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang menghendaki doa kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Putra-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan calon pendeta Elisa Siahaan. Sebelum kita mengakhiri ibadah anak sekolah minggu, kita bernyanyi Kalau Kau Suka Hati. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.